Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan seluruh penonton, pemirsa CNN Indonesia. Jadi hari ini kita disiarkan langsung di CNN Indonesia dan juga YouTube Anawai, TV Anawai dan YouTube KPU Kabupaten Kolaka dan juga YouTube-nya Kominfo, pemerintah daerah. Ini yang bisa disaksikan. Jadi secara langsung live streamingnya yang bisa disaksikan di handphonenya kita maupun di TV-nya kita di siang hari ini. Dan juga yang kami hormati seluruh undangan yang kami tidak sempat sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 172.953 DPT yang terdaftar di Kabupaten Kolaka ini. Kami rasa bahwa mereka semua menyaksikan hari ini debat yang bertemakan penajaman visi dan misi dan juga program dari pasangan calon yang hadir. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak pemerintah Kabupaten Kolaka, dari keamanan, kepolisian dan juga Dandim, kemudian dari kejaksaan, pengadilan, semua stakeholder, Forkopimda dan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka. Terima kasih kami, karena tanpa kalian, tanpa kita semua, saya yakin 508 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada tanpa kerja-kerja dari semua pihak itu saya rasa tidak akan sukses. 508 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di tanggal 27 November nanti. Ini sudah akan keluar pasti siapa-siapa dari 508 ini yang betul-betul mulus perjalanannya. Dan kami berharap, kita semua berharap, Kolaka, Kabupaten Kolaka merupakan salah satu dari beberapa di antara 508 nanti yang keluar sebagai nominasi terbaik dan yang paling mulus dalam hal penyelenggaraan pilkada di tahun 2024. Ini harapan besar kita, bahwa kalau ini berhasil bukan hanya KPU yang bangga, tetapi seluruh warga Kabupaten Kolaka bangga bahwa kita sudah bisa menunjukkan di mata Indonesia bahwa memang kita bukan hanya sekedar bahasa saja bahwa kita ini kabupaten yang beradab, kabupaten yang penuh dengan kehormatan, tetapi memang betul-betul kita bisa buktikan di perhelatan pilkada di tahun ini. Maka dari itu kami sangat memohon dengan dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami, bahwa mari kita menjaga stabilitas dan kondusivitas di daerah kita sehingga pilkada berjalan baik, terkendali sesuai dengan harapan kita bersama. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kami ucapkan ketika di perhelatan debat ketiga hari ini kami banyak kekurangan. Ini datangnya dari kami, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di akhir kata kami hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua dan ucapan alhamdulillah, serta kami memohon kerjasama, doa dan usahanya kita semua agar tanggal 27 November kita laksanakan pilkada tanpa ada masalah. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdurrahman. Kami juga mengundang Koordinator Tim Panelis Profesor Ekal Swaib MSI untuk dapat maju ke atas panggung dan kemudian akan menyerahkan paket soal kepada KPU Kabupaten Kolaka. Kita berikan tepuk tangan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, itu adalah paket soal nanti yang akan menjadi bahan pertanyaan kepada para paslon. Boleh kita berikan tepuk tangan?
Hadirin dan pemirsa, kita akan memulai rangkaian debat pada siang hari ini dengan penyampaian visi, misi, dan program kerja dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2024. Di segmen ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilahkan untuk memaparkan visi, misi, dan juga program kerja yang akan diusung jika nantinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka. Baik, untuk itu kami undang kepada para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat menuju podium. Sekaligus langsung memberikan pemaparan visi, misi, dan program kerjanya. Baik, kepada paslon, kami berikan waktu 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati PLT, yang wakili PLT Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Forkopimda, yang wakili Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Komisioner KPUD Kabupaten Kolaka, Bawaslu Kabupaten Kolaka, yang kami hormati dan banggakan para panelis yang hadir pada sore hari ini, alhamdulillah lengkap. Yang kami hormati teman-teman dari anggota DPRD Kabupaten Kolaka yang sempat hadir, Ketua BNN Kolaka, PLT Sekda Kabupaten Kolaka, yang saya hormati teman-teman partai pengusung, ketua-ketua partai pengusung, simpatisan, loyalis, serta seluruh yang sempat hadir dalam pelaksanaan debat publik yang ketiga pada sore hari ini. Baik, untuk menyampaikan penajaman visi dan misi serta program, saya serahkan kepada adinda saya, Bapak Wakil Bupati, untuk melanjutkan. Silakan. Ya, terima kasih. Kami dari pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Muhammad Jayadin SME dan Bapak Deddy Girmanto, mempunyai visi, misi, dan 6 program unggulan. Visi kami adalah bersama rakyat tetap bekerja dan berkarya untuk mewujudkan Kolaka yang unggul dan sejahtera. Bagaimana kami berdua mewujudkan Kolaka yang unggul dan sejahtera? Tentunya ada beberapa langkah yang harus kami lakukan. Yang pertama, kami akan melakukan peningkatan sumber daya manusia, tentunya yang tetap bertumpu pada ketokohan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kami akan melakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintah untuk mengedepankan prinsip clean government dan clear government. Kemudian yang ketiga, kami akan meningkatkan kualitas baik itu pendidikan maupun kesehatan. Kemudian yang berikutnya, kami akan melakukan peningkatan di bidang perekonomian, tentunya di semua sektor yang potensi yang berada di Kabupaten Kolaka. Dan berikutnya, kami akan melakukan peningkatan pemerataan pembangunan sehingga tidak terjadi kesenjangan di semua daerah. Kemudian yang berikutnya, kami akan melakukan peningkatan kewirausahaan, dan yang terakhir kami akan melakukan peningkatan tata kelola kota. Dari misi ini kami terjemahkan dalam 6 program unggulan kami yang kami beri nama Harmoni Bunga, Harmoni Membangun Kolaka. Yang pertama yaitu Harmoni Budaya dan Agama. Yang kedua kami beri nama Harmoni Infrastruktur. Yang ketiga kami beri nama Harmoni PDKT atau Pendidikan dan Kesehatan. Kemudian yang keempat kami beri nama Harmoni Baperan atau Harmoni Bantuan Alat Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. Kemudian yang kelima kami beri nama Harmoni Terbaik atau Harmoni Ketenagakerjaan, Koperasi, UMKM dan IKN. Dan yang terakhir kami beri nama Harmoni Terpimpin atau Harmoni Tata Kelola Pemerintah, Lingkungan dan Pemukiman. Dari misi dan 6 program unggulan kami ini, kami yakin dan percaya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kolaka. Terima kasih. Kesehatan dan stunting. B. Baik, terima kasih Bapak. Stunting merupakan kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan hingga tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama, serta kurangnya stimulasi yang memadai.
Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting dari 514 kabupaten atau kota. Data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI masih menunjukkan tren fluktuatif prevalensi stunting terjadi di Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2022, prevalensi stunting di kabupaten ini sebesar 22,6% atau mengalami penurunan 3,9%. Namun di tahun 2023 meningkat menjadi 23,8% atau terjadi pertambahan 1,2%. Pertanyaannya, bagaimana program Anda dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Kolaka untuk masa 5 tahun ke depan? Baik, kami berikan waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ketika kami diberikan amanah untuk memimpin Kabupaten Kolaka, yang pertama kami lakukan adalah, karena stunting ini adalah suatu musuh kita bersama, kita tidak bisa lagi bekerja spot-spot, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri, tapi kami dari pimpinan daerah ketika diberikan amanah, maka seluruh SKPD harus mengambil bagian dalam rangka pengentasan penurunan stunting. Stunting kita hari ini, tanggal 2024 itu ada kurang lebih 22%. Sementara target nasional adalah 14%. Untuk mencapai itu, ketika kami diberikan amanah, langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah kami akan memperkuat lagi konvergensi dari semua SKPD yang ada. Kita akan libatkan. Kemudian yang tadi tidak kalah pentingnya adalah kita akan intervensi pendanaan yang lebih besar dari yang hari ini. Karena kita menyadari bahwa stunting itu harus bermula dari penanganan usia perkawinan. Harus kita batasi usia perkawinan, kemudian kita libatkan Departemen Agama untuk memberikan penyuluhan kepada anak kita, kemudian kita libatkan tidak hanya dari kesehatan, dari SKPD yang membidangi, tapi semua SKPD harus mengambil bagian, harus memberikan biaya dan penyusunan biaya untuk membiayai program-program pengentasan penurunan stunting ini. Kemudian mulai usia kehamilan kita harus memberikan makanan yang bergizi kepada ibu-ibu hamil, kemudian rajin memeriksakan kesehatan, kemudian setelah lahir minimal pemberian ASI itu sampai 6 bulan, kemudian dibantu dengan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak yang baru lahir. Karena kita tahu bahwa stunting ini dia akan dari 1000 hari usia mulai dari ditiupkan roh masih di dalam janin ibu sampai dengan 2 tahun setelah kelahiran, itu harus penanganan stunting harus betul-betul dilakukan seperti itu. Terima kasih. Hampir semua wilayah perkotaan yang sementara berkembang dihadapkan dengan beberapa persoalan sebagai berikut. Ketidakteraturan bangunan berdasarkan peruntukannya sehingga wilayah ibu kota tidak tertata rapi, campur baur, dan terkesan kumuh. Kemudian sistem pembuangan air atau drainase yang buruk tidak memadai, terutama di pemukiman padat penduduk yang mengakibatkan air di dalam saluran drainase tidak mengalir dan menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk yang berpotensi membawa penyakit DBD. Begitupun jika musim hujan, maka beberapa ruas jalan utama kota dan pemukiman tergenang air atau banjir. Selanjutnya, sampah-sampah di pemukiman padat penduduk sering menumpuk dan membusuk. Tidak memadainya tempat pembuangan sampah, sementara masyarakat membuang sampah sembarangan, sehingga sering memicu konflik antar warga. Itu adalah gambaran jika terjadi di Kolaka yang sama-sama kita cintai. Apabila Anda terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kolaka periode 2025 sampai 2030, bagaimana langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk membenahi masalah tersebut? Baik. Iya, baik. Terima kasih. Ketika kami diberikan amanah menjadi pemimpin Kabupaten Kolaka ini, memang kami menyadari, kita semua menyadari bahwa masalah sampah adalah masalah yang sudah mulai serius untuk kita tangani. Kami hari ini sudah, kemarin ketika saya masih diberikan amanah menjadi wakil bupati, kami sudah melakukan kunjungan ke salah satu kota yang pengelolaan sampahnya terbaik, bukannya ada di Indonesia, tapi dia adalah di Asia Tenggara, yakni di kota Banyumas. Itu yang akan kami adopsi, akan kami bawa ke sini.
Banyumas juga seperti Kolaka dulu, banyak sekali sampah tidak terkelola. Tapi setelah mereka melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan istilah tempat pengelolaan sampah TPS 3R, insya Allah akan bisa tertangani. Kami ada 5 TPS sekarang di Kabupaten Kolaka yang sementara dibangun, 1 sudah berfungsi. 1 saja ini TPS kita sudah bisa setiap hari kita sudah bisa mengolah sampah kurang lebih 19 ton. Sementara sampah kita di Kabupaten Kolaka ini dalam 1 tahun kurang lebih 16.000 ton. Kalau kita bagi per hari berarti ada 43 ton lebih sampahnya. Kalau kita bisa memaksimalkan pengolahan sampah TPS 3R ini, kalau tidak usah sampai 5, 4 saja sudah selesai urusan sampah, karena satu hari bisa mengelola lebih dari 50, sementara sampah ada 43,8 ton kalau kita bagi per hari. Kemudian drainase kami ketika terpilih nanti akan membuat master plan drainase. Kita menyadari bahwa Kota Kolaka ini seperti kuali, dari atas tinggi, kemudian di kotanya rendah, kemudian di muaranya agak tinggi. Ini akan kita buat, kita akan panggil tenaga ahli, kita buat secara bersama-sama drainase master plan drainase Kabupaten Kolaka. Tidak bisa lagi kita tangani, karena saya waktu masih menjabat, ketika hujan saya jalan, saya panggil SKPD terkait, mari kita lihat sama-sama. Ini akan kita lakukan, kita akan tinjau terus di lapangan, kita persiapkan. Tentu yang paling utama adalah kita intervensi anggaran. Saya kira semua kegiatan apapun yang kita lakukan, kalau intervensi anggaran dari pemerintah tidak kuat, itu tidak akan ada hasilnya. Intervensi anggaran insya Allah kami akan persiapkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, tentang tenaga kerja. Subtema huruf paket soal A, tenaga kerja. Pertanyaannya hanya akan dibaca 1 kali. Jumlah penduduk Gen Z dan milenial di Kabupaten Kolaka semakin banyak. Salah satu ciri generasi ini yakni kecanduan dengan media sosial, jarang bersosialisasi, konsumerisme berlebihan, dan jika tidak ada program memadai untuk meningkatkan kapasitas mereka, ada kekhawatiran mereka tidak dapat menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka, bagaimana strategi agar generasi Gen Z dan milenial dapat menjadi tulang punggung dalam pembangunan daerah? Kami persilakan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 2 untuk menjawab pertanyaannya selama 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Gen Z kita hari ini di Kabupaten Kolaka 22,9%. Kemudian milenial kita ada 33,5%. Sehingga total kita, anak-anak kita yang butuh pekerjaan ini ada kurang lebih 56,4%. Ini akan menjadi tanggung jawab kami pemerintah, dan saya yakin bahwa ini bukanlah masalah yang terlalu besar bagi kami, karena saya sudah mempersiapkan itu semua. Perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Kolaka sudah kami cek semua. Pengangguran yang ada di Kabupaten Kolaka hari ini ada kurang lebih 3.068 orang. Kemudian yang di Morowali, anak-anak kami kerja di Morowali dan Morosi ada kurang lebih 4.000, sehingga total yang butuh pekerjaan di lapangan pekerjaan anak-anak kita di Kabupaten Kolaka itu ada kurang lebih 7.000 lebih orang. Peluang kerja akan terbuka di Kabupaten Kolaka. Yang pertama, PT Ceria kurang lebih 6.000 sampai 7.000 lapangan kerja akan terbuka ketika mereka sudah beroperasi. Insya Allah di tahun depan sudah beroperasi. Kemudian PT Pale akan menerima kurang lebih 1.500 sampai dengan 2.000 tenaga kerja. PT IPIP akan menerima kurang lebih 50.000 sampai 60.000 tenaga kerja. Kami sudah ikat semua ini perusahaan ketika saya masih sebagai wakil bupati. Kami sudah buatkan perbubnya, kami sudah buatkan perdanya, dan kami sudah menandatangani MOU. Perbubnya, isi perda dan perbub sama, ya ini memberikan peluang kerja kepada anak-anak Kabupaten Kolaka sebesar 70% dari yang diterima oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian kami sudah ikat dengan MOU bahwa semua perusahaan, 18 perusahaan yang sudah bertanda tangan di akhir masa jabatan saya, 18 sepakat akan melaksanakan MOU tersebut, bahwa mereka harus mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi anak-anak Kolaka sebesar 70%. Sehingga saya berkeyakinan bahwa anak-anak kita yang tadi senangnya main game semua, ketika kita sudah menyediakan lapangan pekerjaan, saya kira juga mereka akan terbangun motivasinya untuk masuk bekerja di perusahaan-perusahaan, di lapangan-lapangan pekerjaan yang sudah kita siapkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Lingkungan. Baik, subtema untuk pertanyaan keempat adalah mengenai lingkungan dan paket soal B. Terima kasih.
Baik, kami akan membacakan pertanyaan keempat, penajaman visi, misi, dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Baik, harap disimak karena pertanyaan akan kami bacakan satu kali. Dana bagi hasil adalah bagian dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah sebagai bentuk keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan yang optimal dana bagi hasil akan memberikan dampak positif bagi para penerima. Program konkret apa yang akan Anda lakukan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kolaka? Kami persilakan kepada calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, baik. Terkait dana bagi hasil yang selama ini kami terima sebenarnya sudah tidak berkeadilan bagi kami. Karena kami merasakan kerusakan lingkungan yang begitu berat. Masyarakat kami menerima dampak itu, tapi kami bisa hanya dapat dana bagi hasil itu kurang lebih 38%, kalau tidak salah 38% sampai 42%. Tidak sesuai dengan apa kerusakan yang ditimbulkan. Sehingga ketika kami diberikan amanah, saya sudah banyak komunikasi dengan teman-teman termasuk di daerah tempat perusahaan-perusahaan besar berdiri. Ya, kami akan mengupayakan yang tadinya dana bagi hasil mungkin kita akan upayakan karena masih banyak dana-dana dari dana bagi hasil itu yang tidak ini, karena pelaporannya kita tidak tahu, kami daerah tidak tahu, di daerah tidak tahu seberapa besar yang dilaporkan, kemudian seberapa besar hasil yang di ini. Tapi nanti ketika kami diberikan amanah maka kami akan melakukan komunikasi yang intens. Ada tim nanti yang akan kita bentuk melakukan komunikasi intens supaya kita tahu berapa sebenarnya produksi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka ini. Satu saja PT Aneka Tambang, ketika kita maksimalkan dan optimalkan dana bagi hasil itu, kita tidak mendapatkan seperti sekarang ini. Mungkin kita bisa sekarang dana bagi hasil kita mungkin kurang sekitar berapa ya? Kita biasa dapatkan per tahunnya mungkin kurang lebih 400-an ya, 200. Saya kalau diberikan amanah menjadi pemimpin Kabupaten Kolaka ini akan saya optimalkan. Satu saja perusahaan saya sudah hitung-hitung. Ketika saya diberikan amanah perusahaan Aneka Tambang saja untuk mendapatkan dana bagi kita bisa dapat lebih dari itu. Kita bisa dapat sampai 300-400 miliar dalam 1 tahun. Kemudian apalagi kalau kita sudah masukkan semua perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini. Dana inilah yang akan kita pakai masyarakat yang terdampak langsung kita akan berikan bantuan-bantuan. Karena misalnya seperti di daerah pesisir sudah tidak bisa lagi tidak bisa melaut di sekitaran dekat, maka dalam program kami ada bantuan perikanan, kita akan berikan bantuan kepada mereka, alat tangkap, mesin tangkap supaya bisa mereka melaut ke tempat yang jauh sehingga hasil tangkapannya akan lebih besar dari hari ini. Sudah cukup. Terima kasih. Perikanan dan kelautan. Kami akan buka soal yang masih tersegel. Di berbagai negara termasuk Indonesia, pemerintah telah meluncurkan program asuransi untuk sektor-sektor yang sangat rentan terhadap risiko seperti nelayan, petani, dan juga peternak. Program asuransi ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, kecelakaan, atau perubahan iklim yang dapat mempengaruhi hasil tangkapan, panen, atau produksi ternak. Meskipun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku sektor primer, implementasinya sering menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat asuransi, birokrasi yang rumit dalam pendaftaran dan klaim, serta kendala pendanaan yang menyebabkan program tidak berjalan optimal. Beberapa petani dan nelayan bahkan menganggap asuransi sebagai beban tambahan daripada solusi bagi masalah mereka, sehingga tingkat partisipasi mereka dalam program ini cenderung rendah. Pertanyaannya adalah, apa langkah konkret yang perlu diambil untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran dan klaim agar program asuransi bagi petani, nelayan, dan peternak lebih mudah diakses dan lebih menarik bagi masyarakat yang membutuhkan? Dan lembaga apa yang menjalankan program asuransi nelayan dan peternak di program Anda nantinya? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, baik, terima kasih. Terkait dengan perlindungan terhadap tenaga-tenaga kerja, khususnya tenaga kerja informal, kami sudah ada program. Kami akan memberikan asuransi kepada seluruh tenaga kerja informal.
kami sudah melakukan perhitungan, nilainya tidak seberapa. Mungkin dalam 1 tahunan kurang lebih 2 miliar yang akan kita keluar. Tapi pemerintah akan memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Khususnya mereka pekerja-pekerja informal. Apakah itu buruh bangunan, termasuk tadi yang disampaikan, dipertanyakan nelayan-nelayan, kemudian buruh bangunan, tukang beca, kemudian pedagang-pedagang ikan, pedagang-pedagang sayuran. Dalam program kami ada. Kita akan memberikan asuransi perlindungan. Karena kita tidak tahu ketika masyarakat kita keluar untuk mencari sesuatu, sesuap nasi, kita tidak tahu apa yang akan kita dapat sampai apa yang didapat sampai mereka pulang. Sehingga untuk melindungi mereka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami sudah membuat program perlindungan, apakah itu kecelakaan dan lain sebagainya. Yang sekali lagi kami sudah hitung-hitung anggarannya sampai 10.000 tenaga kerja informal pemerintah bisa membiayai itu. Ya, karena biayanya tidak sebesar. Insya Allah kami juga akan tetap akan bekerja sama dengan yang selama ini menangani asuransi ini, BPJS. Itu kita sudah coba, kami sudah diskusi ringan terkait dengan program ini. Ketika kami diberikan amanah, apakah ini bisa kami jalankan, kemudian nilai-nilainya berapa, mereka sudah sebutkan, dan saya berkeyakinan bahwa kalau hanya sekitar 2 sampai 3 miliar dalam 1 tahun terkait dengan perlindungan masyarakat, saya kira kami tidak akan menutup mata terhadap itu. Kami akan melakukan itu karena itu tidak berat bagi kami. Ya, pemerintah daerah insya Allah bisa melakukan itu. Banyak dana-dana CSR yang bisa kita, dari dana CSR kelapa sawit saja yang bisa kami dapatkan hari ini sudah bisa menutupi secara keseluruhan program yang akan kami laksanakan. Apalagi dari dana-dana yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan pamungkasnya. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya debat ketiga yang menghadirkan kami dari pasangan jadi Haji Muhammad Jayadin SE, ME dan Denny Germanto Lisan. Ini kami hadir menandakan bahwa kami siap untuk memimpin daerah ini untuk 5 tahun yang akan datang. Apabila kami diberikan amanah atau kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka dan memilih pasangan calon Jayadin Denny nomor urut 2, maka insya Allah visi, misi, serta program-program unggulan yang telah kami sebar secara luas di tengah masyarakat dan dinyatakan di setiap waktu dan kesempatan kepada halayak ramai, maka kami akan melaksanakan visi misi tersebut secara konsisten, terukur dan berkelanjutan menuju Kolaka yang unggul, maju dan sejahtera. Kami berkeyakinan bahwa visi, misi dan program-program yang disampaikan telah mewakili kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka di setiap levelnya. Kami juga tahu bahwa masyarakat Kabupaten Kolaka yang majemuk dan plural butuh pemimpin yang dapat mengayomi semua kalangan dengan simbol kami sebagai simbol pemersatu semua golongan dan perbedaan yang ada di Kabupaten Kolaka. Insya Allah kami pasangan calon jadi Jayadin Denny akan menjadi pemenang pada Pilkada serentak 2024 Kabupaten Kolaka. Pada saat itulah kami yakin bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka melalui program Harmoni Membangun Kolaka segera kita wujudkan bersama. Kalau masih ada lampu, kenapa harus memilih lilin? Kalau masih ada Jayadin Denny, kenapa harus memilih yang lain? Mari bersama dalam gerakan Harmoni Membangun Kolaka. Jangan kigolput, manfaatkan satu suara dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara, Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka sangat mempengaruhi perjalanan dan masa depan Kabupaten Kolaka 5 tahun yang akan datang. Pilih pemimpin yang bisa membawa Kolaka ke arah yang lebih bagus. Ingat tanggal 27 November 2024. Datang ke TPS, coblos nomor urut, insya Allah jadi. Jadi dulu, baru beramal. Terima kasih. Masih ada kesempatan, silahkan menambahkan. Ya, buat adik-adikku Gen Z dan milenial, saya merupakan keterwakilan dari kalian semua. Mari jadikan kami adalah teman kalian, sahabat kalian,
sebagai keterwakilan kalian di pemerintahan, kami siap melayani kalian semua untuk mewujudkan Kolaka yang lebih unggul dan sejahtera. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup? Baik. Jangan lupa gunakan sebaik mungkin hak pilih Anda karena suara Anda sangat berharga untuk menentukan masa depan Kolaka yang akan datang. Jangan lupa datang di tempat di mana Anda terdaftar. Akhir kata, saya Sheila Oktarina. Saya Cesa Rosendi. Pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.